morning, selamat pagi adik-adik Miss semua. Apa kabarnya hari ini? How are you today? Miss harap adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita mau melanjutkan belajar kita. Today we need to continue our class ya. Kita mau melanjutkan kelas bahasa Inggris kita. Coba adik-adik sekarang boleh buka bukunya pada halaman 32. Ya. You can open your book in page 32. 32 artinya 32 ya. 32. Nah, di sana adik-adik boleh lihat pada poin D ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya ini, Miss mau ajak adik-adik untuk melihat ini dulu ya. Di sini ada to be ya, to be. Nah, di dalam bahasa Inggris itu kita punya subjek, to be, dan kata keterangan selanjutnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya subjek, predikat, objek, dan kata keterangan lainnya ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita punya subjek, to be, dan nanti ada keterangan lainnya seperti itu. Nah, untuk di bahasa Inggris itu kita punya 7 subjek ya, 7 subjek. Nah, sebelumnya Miss mau tanya, kira-kira subjek itu apa ya? Ya, subjek itu adalah aktor ataupun pemeran. Ya, pemeran. Nah, itu bisa berupa saya, kamu, dia, kami, mereka, dan bisa juga berupa dia ya, dia untuk laki-laki ataupun dia perempuan. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu dianya tetap sama gitu ya. Dianya hanya untuk satu orang. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, karena hari ini kita adalah kelas bahasa Inggris ya, jadi kita mau belajar tentang subjek yang ada di bahasa Inggris. Nah, subjek yang ada di bahasa Inggris itu ada 7 ya, ada 7. Nah, adik-adik pasti pernah dengar ini ya. Ada I ya, ada I. Yes, I artinya saya ya, tulisannya I dibaca I, artinya saya. Kemudian ada he artinya dia laki-laki ya, dia laki-laki. Nah, kalau adik-adik punya adik laki-laki ataupun abang, nah adik-adik boleh sebut mereka dengan kata he. Misalnya mau bilang abangnya ganteng, bilangnya he is handsome gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ke situ lagi. Nah, kemudian ada she itu adalah dia perempuan ya. She dipakai untuk yang perempuan. Kalau misalnya ada kakaknya atau adik perempuannya itu pakai she ya, itu subjeknya pakai she. Kemudian ada it itu untuk benda ya, untuk benda. Misalnya ada kursi gitu kan, itu dikatakan kata ganti lainnya disebut dengan it this chair misalnya ya. Ini kursi, it this chair ya, karena kursi nggak ada jenis kelaminnya kan. Nah, kursi itu adalah benda, makanya kursi itu memakai kata it, memakai subjek it gitu ya. Nah, kemudian you di sini artinya kamu. Pernah dengar kan? Ada yang bilang God bless you, Tuhan memberkatimu gitu ya. Jadi you itu artinya kamu. Kemudian ada they ya. They itu artinya mereka ya, mereka itu adalah orang banyak yang jauh dari hadapan kita ya. Orang banyak, sekumpulan orang banyak yang jauh di hadapan kita, itu dikatakan dengan they ya, mereka kalau dalam bahasa Indonesianya. Kemudian selanjutnya ada we itu adalah kami ya, kami itu adalah sekumpulan banyak orang yang bersama-sama dengan kita saat ini. Itu disebut dengan we ya, bahasa Indonesianya artinya kami ya. Nah, kemudian untuk to be-nya, kalau I itu memakai to be am. Ini ya, tulisannya am ya, am. Bacanya am. Makanya ada I am ya. Mau bilang saya cantik, bilangnya I am beautiful ya. Nah, kemudian ada he, she, dan it ya. 3 ini memakai to be is ya, memakai to be is. Jadi kalau misalnya di sana adik-adik mau bilang bahasa Inggrisnya ya, paman saya di sana itu ganteng gitu, bisa diganti dengan kata he is handsome. Dia itu ganteng gitu ya. Nah, selanjutnya
ada you, they, we. Ya, sorry. You, they, we itu memakai to be are. Ya, are. Misalnya mau bilang kami adalah siswa. Bahasa Inggrisnya we are students. Ya, bisa pakai ini. We are students. Kami adalah siswa. Ya, gitu ya. Nah, bisa ya untuk subjek dan to be. Tadi subjek itu ada 7 dalam bahasa Inggris, kemudian ada to be-nya juga ya. Nah, masing-masing ada pasangannya ya. I pasangannya am, he, she, it pasangannya is, kemudian you, they, we pasangannya are gitu ya. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 32 tadi. Page 32 ya. Adik-adik boleh lihat di sana contohnya. Ada di poin D yang di bawah dikatakan, does Fatima have grandparents? Apakah Fatima memiliki kakek dan nenek? Itu artinya ya, grandparents artinya kakek dan nenek kemarin ya. Kemudian dijawab, yes, she does. Ya, dia memiliki gitu. Kemudian ada lagi ditanya, who are they? Siapa mereka? Who are they? Nah, they tadi kan artinya mereka kan? Who are they? Siapa mereka? Kemudian dijawab, they are Mr. Ali Shihab and Miss Maryam. Ya, Mr. Ali Shihab and Miss Maryam. Ya, nah dari mana ini ditahu? Dapat kita ketahui lihatnya dari family tree. Ya, family tree-nya si Fatima. Ini Fatima. Ini Fatima. Kemudian ini tadi kakek dan neneknya Fatima. Ya, jadi itu kita ketahui dari family tree ya. Nah, kemudian selanjutnya contoh yang di bawahnya. Katanya, does Fatima have uncles? Apa kemarin uncles? Ayo, siapa yang masih ingat apa uncles? Iya, uncles kemarin adalah paman, ya, paman. Nah, di situ dikatakan lagi, yes, but she only has one. Ya, tapi dia hanya memiliki satu orang paman. Who titik. Nah, di sini kita ganti paman itu menjadi subjek laki-laki tadi. Ya, subjek laki-laki tadi, yaitu he, ya. He tadi to be-nya apa? Kita lihat lagi. He yang ini tadi to be-nya adalah is, ya. Berarti di sini isian yang di sini ini adalah who is he? Siapakah dia? Kemudian di sini di jawaban selanjutnya he is, ingat ya, dia adalah, he tadi pasangannya is kan, dia adalah. Nah, siapa nama uncle-nya si Fatimah? Kita lihat lagi family tree. Ternyata uncle-nya Fatimah itu namanya si Usman, ya. Berarti di sini who is he? Di sini kan siapakah dia? Who is he? Di sini jawabannya he is, siapa tadi nama uncle-nya? Ya, he is Usman. Nah, nama uncle-nya adalah Usman. Berarti di sini diisi dengan he is Usman. Gitu, ya. Bisa ya? Nah, ini ada dua lagi dialog yang masih belum lengkap, yang adik-adik harus lengkapi. Ingat tadi ya, she itu pasangannya apa? Atau she itu to be-nya apa? Kemudian they itu to be-nya apa? Ya, nah nanti adik-adik boleh ganti di sini, dilengkapi ya. Kemudian cara melihat namanya bagaimana, Miss? Boleh dilihat dari family tree yang ada di halaman 31 ya. Nah, tugasnya hari ini silahkan dilengkapi lagi dialog yang ada di halaman 33 ya. Nanti boleh ditulis yang halaman 32 sampai halaman 33. Boleh adik-adik lengkapi. Yang ini masih tetap boleh dilengkapi. Kemudian yang ini juga tetap dilengkapi ya. Yang ini sama yang ini. Ya, itu tugasnya untuk hari ini ya. Nah, kemudian tugas yang ini tadi ya, catatan yang ini tadi silakan dicatat ya. Silakan ditulis subjek itu apa-apa saja, kemudian to be-nya itu apa-apa saja gitu ya. Bisa ya, berarti tugasnya hari ini ada dua. Pertama mencatat subjek dan to be, dan kemudian
Selanjutnya adalah mengisi conversation yang masih belum lengkap pada halaman 31, 32 dan 33 gitu ya. Nah, nanti tugasnya silakan difoto dan dikirim melalui WhatsApp pribadi, Miss. Ingat, WhatsApp pribadi ya, jangan dikirim ke grup. Oke? Baik, Miss rasa itu saja untuk hari ini. I think it's all for today. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan kemanapun pergi. Oke, bye-bye. Shalom.